materi presentasi narasumber berkaitan dengan situnya. Nama Dr. Ahmad Reddy SHMH, tempat tanggal lahir Sri Bandung, Oganilir, 27 Februari 1985. Kebetulan Pak Ahmad Reddy ini satu daerah juga dengan daerah ayah saya, jadi Salambung Galo. Kemudian pendidikan formal ini sarjana S1 tahun 2007 lulus di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian S2 di program Pascasarjana FKUI lulus 2010, kemudian S3 di Pascasarjana FKUI juga lulus tahun 2013. Salah satu alumni dengan waktu lulus tercepat di UI, Pak Ahmad Reddy. Kemudian saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, kemudian juga Direktur Eksekutif Collegium Juris Institute. Pengalaman pekerjaan sangat banyak, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi untuk saat ini sebagai staf khusus Komisi Yudisial Republik Indonesia, juga kemarin sebagai tim perumus rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ada beberapa buku yang telah diterbitkan maupun jurnal, salah satunya juga buku tentang hukum penyelesaian sengketa pertambangan yang telah diterbitkan di penerbit Sinar Grafika pada tahun 2017. Baik, saya akan menyampaikan sedikit pengantar sebelum narasumber menyampaikan materinya. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Ahmad Reddy dalam jurnal berjudul Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di atas mengandung berbagai unsur kepentingan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pertambangan, antara lain kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan berupaya mengolaborasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam satu bungkus konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara kumulatif. Ahmad Reddy juga menyebutkan bahwa secara prinsip, pengusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dan energi masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dewi Tuti Muryati, B. Rini Haryanti, dan Dian Indah Astanti dalam jurnal berjudul Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pertambangan menyebutkan bahwa pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara. Hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan kuasa pertambangan di daerah. Di sisi lain, dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan, baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran, serta rusaknya lingkungan. Di samping itu timbul berbagai masalah, terutama adalah penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan, sehingga menimbulkan gesekan kepentingan antara pelaku usaha pertambangan, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah, di mana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan. Salim HS dalam buku berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia menyebutkan bahwa jenis sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan adalah A. Sengketa antara indigenous people dengan perusahaan tambang, B. Sengketa pencemaran lingkungan, C. Sengketa hak atas tanah, D. Sengketa divestasi saham, E. Sengketa program community development, F. Sengketa wilayah kontrak karya, dan G. Sengketa perburuan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi hukum positif
yang mengatur bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Karena itulah, untuk menjawab pertanyaan sekaligus permasalahan tersebut, penyelenggara kegiatan merasa tertarik untuk mengkaji dan membahasnya melalui webinar dengan tema perkembangan hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Kepada Bapak Ahmad Reddy, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Dinda Rizky. Suara saya clear ya? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh Rizky dalam acara yang saya kira sangat penting ya. Ini sudah edisi ke-15, saya seringkali melihat flyer Rizky Talk ini di beberapa medsos ya, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut memberikan kontribusi menjadi pemantik diskusi pada siang hari ini. Baik, rekan-rekan, saya kira karena waktu yang sempit, saya langsung saja ke materi. Jadi hari ini saya diminta oleh Mas Rizky untuk bicara terkait mengenai perkembangan hukum dan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi skupnya hanya bicara minerba, karena sengketa pertambangan itu luas ya. Secara teknik pertambangan itu ada migas, minyak dan gas bumi, kemudian juga ada geothermal atau panas bumi. Jadi kalau kita lihat memang dalam konteks rezim teknik pertambangan itu ada 3 rezim besar minerba. Ini pertambangan umum, kemudian ada migas, kemudian ada geothermal. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan terkait mengenai bagaimana perkembangan penyelesaian sengketa hukum pertambangan mineral dan batu bara. Ini tadi kurikulum vitae saya singkat disampaikan oleh Mas Rizky. Ini berapa karya buku saya yang saya pajang ini yang yang paling banyak digemari oleh masyarakat, yang paling bestseller. Kira-kira ada beberapa karya lain. Ini yang paling 6 teratas yang saya kira menjadi salah satu hasil pikir yang alhamdulillah juga banyak digemari atau diminati oleh kalangan masyarakat luas. Ini tadi sudah disampaikan Mas Rizky, dan memang kalau bicara mengenai sengketa pertama minerba itu, ini sengketa di Pengadilan Negeri, PT UN, kemudian di Mahkamah Konstitusi ya, ini juga lazim ya, dan saya kira hari-hari ini malah sengketa di bidang administrasi negara itu paling banyak ya, paling tidak sampai bulan Juli Agustus saya sudah diminta banyak kantor pengacara, kantor hukum untuk menjadi ahli di sengketa pengadilan tata usaha negara. Itu ada sekitar saya hitung-hitung ada 16 atau 17 perusahaan ya yang sudah menghubungi saya untuk menjadi ahli di sidang PT UN kaitan dengan sengketa administrasi negara, keputusan atau tindakan dari Menteri Investasi Kepala BKPM. Nanti kita akan bahas. Bapak Ibu, rekan-rekan, saya kira ini berbagai macam bentuk sengketa pertambangan minerba ya, ada pidana, perdata, tata usaha negara, pajak, niaga, dan konstitusionalitas norma di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung. Secara umum ini mirip dengan sengketa bidang lain ya, baik tidak hanya bicara mengenai pertambangan minerba, tapi juga dalam konteks sengketa niaga, sengketa komersial lainnya ya, sengketa bisnis lainnya, termasuk juga sengketa administrasi negaranya mirip. Tapi memang ada hal-hal yang cukup penting yang saya kira akan kita bahas, karena memang pertambangan mineral dan batu bara itu sangat spesifik ya, kadang sulit dipahami karena bahasanya terlalu teknis dan butuh membaca, belajar cukup dalam ya, karena untuk memahami pertambangan mineral dan batu bara itu ada 4 hal yang menurut saya menjadi cukup penting ya. Yang pertama, bagaimana skema penguasaan mineral dan batu bara. Yang kedua, skema pengusahanya. Yang ketiga adalah konteks kewenangan. Yang keempat, reklamasi pasca tambang. Dan yang terakhir itu adalah pembinaan dan pengawasan. Jadi ada 5 hal yang menurut saya cukup penting, dan semuanya itu sudah terelaborasi dalam peraturan perundang-undangan ya. Misalnya terkait pengusahaan itu sudah ada PP 23 tahun 2010 ya, tentang kegiatan usaha pertambangan, yang sudah diubah berapa kali, dan terakhir itu dicabut oleh PP 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Jadi skema pemahaman terhadap hukum pertambangan mineral dan batu bara itu memang butuh effort yang cukup luar biasa, apalagi di kelas-kelas di universitas ya,
ini mata kuliah hukum pertama mineral dan batu bara ini masih cukup jarang ya, sehingga ketika orang baru terjun di dunia pertama minerba itu butuh waktu, tenaga, dan usaha yang cukup berat untuk menguasainya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Rizky ya, bahwa memang bentuk sengketa pertama minerba itu banyak ya, baik dia dalam konteks G2B, government to business ya, ada yang B2B, business to business, kemudian ada business to people ya, khususnya indigenous people ya, bahkan kaitan dengan sengketa antara ketenaga kerjaan, bahkan sengketa G2G ya, kaitan dengan berapa investasi ya. Kita pernah berapa kali juga di arbitrasi internasional, baik secara komersial maupun sengketa publik ya, dalam konteks sengketa pertambangan mineral dan batu bara. Nah, saya mulai dari sengketa pidana dulu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa perbuatan pidana yang diatur di Undang-Undang 4 tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 delik pidana pertambangan yang yang diatur di berbagai macam perundang-undangan di sektor pertambangan minerba. Pertama adalah penambangan tanpa izin, peti atau illegal mining. Ini paling banyak kasusnya di Republik Indonesia itu peti ini. Jadi penambangan tanpa izin itu ini pasal 158 dan 160 ya, Undang-Undang 4 tahun 2009 dan paling banyak. Jadi masyarakat yang kemudian harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Jadi setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP, ya, izin usaha pertambangan, IPR, izin pertambangan rakyat, UPK, izin usaha pertambangan khusus, kemudian SIPB, surat izin penambangan batuan, itu dikenai dihukum ya, diancam pidana dengan ancaman sekian tahun dan denda sekian miliar. Nah, ini peti. Jadi kalau kemudian ada masyarakat yang gali-gali tanah tanpa izin, ada orang yang kemudian gali-gali tanah merah, pasir, kemudian tanah uruk, kemudian kerikil, itu tanpa izin dipidana. Jadi kalau banyak masyarakat kita ya yang kemudian harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena memang dalam konteks delik ya, ini diatur sebagai perbuatan pidana. Kemudian perusahaan juga bisa disasar ya, ada laporan palsu, rencana kerja, anggaran biaya. Jadi setiap perusahaan itu dikenai kewajiban untuk membuat rencana kerja, anggaran biaya. Dan ini bagian dari rencana dia ya, selama 1 tahun dia mau ngapain sih dalam konteks pengusahaan pertambangan. Dia mau nambang berapa ya, sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian SDM, kemudian bagaimana reklamasi dan pasca tambangnya, dengan pihak-pihak mana saja dia bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan, kemudian kaitan dengan kewajiban royalti, jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan seterusnya ini dituangkan dalam RKAB. Nah, karena memang ini punya potensi untuk disalahgunakan ya, karena moral hazard, seringkali memang ada oknum perusahaan itu membuat laporan-laporan yang dianggap ugal-ugalan ya, akrobatik atau sulap ya, simsalabim, asal tulis, yang penting secara formil terpenuhi. Padahal laporan ini cukup penting karena ini kaitan dengan pertanggungjawaban administrasi pertambangan ya, kaitan dengan juga bagaimana cadangan, penerimaan negara dan lain-lain. Nah, ini dipidana. Kemudian ada perusahaan tambang yang izinnya itu eksplorasi. Jadi dia itu dapat izin eksplorasi. Jadi Undang-Undang 4 tahun 2009 itu mengenal 2 izin ya. Ada izin eksplorasi dan izin operasi produksi. Jadi izin eksplorasi itu izin untuk cek-cek TKP lah, untuk memastikan apakah sebuah wilayah izin usaha pertambangan itu ekonomis atau tidak. Ya, berapa sumber dayanya, berapa cadangannya, ekonomi atau tidak, bagaimana kaitan dengan studi kelayakan secara ekologi, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Nah, tapi seringkali memang ada juga perusahaan yang juga nakal ya. Izinnya itu hanya untuk eksplor, hanya untuk memastikan keekonomian dari sebuah wilayah, tapi kemudian dia sudah melakukan operasi produksi, sudah memproduksi wilayah itu, kemudian dihasilkan, diproduksi, kemudian ya komoditas yang tadi harusnya untuk dieksplorasi, tapi dia udah mulai nambang, ini juga pidana. Kemudian menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba yang bukan dari pemegang IUP atau UPK. Jadi dia penadah lah kira-kira, mendapatkan hasil tambang dari ini, dari penambang tanpa izin, kemudian dia tampung, dia manfaatkan, dia angkut, dia jual,
dia olah murnikan ini pidana. Kemudian merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Nah, ini juga dipidana dan ini seringkali memang menyasar masyarakat yang menolak tambang ya, termasuk juga aktivis lingkungan. Jadi pasal ini sering digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan berbagai pihak yang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Dan seringkali juga ada pejuang lingkungan ya yang kontra terhadap aktivitas tambang yang dianggap merusak lingkungan, mencemari dan seterusnya. Itu kemudian dilaporkan oleh oknum perusahaan untuk kemudian digunakan pasal ini sebagai pasal untuk menghentikan. Walaupun sebenarnya sudah ada juga ya surat edaran dari Mahkamah Agung kaitan dengan anti-slap ya, bahwa ya konteks hukum lingkungan itu tidak bisa kemudian secara serampangan digunakan untuk mengkriminalisasi, untuk memproses pidana orang-orang yang kritis terhadap kegiatan usaha pertambangan. Kemudian pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai. Jadi di Undang-Undang 4 tahun 2009 itu pejabat yang mengeluarkan izin secara serampangan, ugal-ugalan, sulap-sulapan itu bisa dipidana. Misalnya ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat, padahal untuk dapat izin itu ada 4 syarat yang harus dia penuhi ya. Ada syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Tiba-tiba oleh oknum pejabat, ya, bupati, wali kota atau gubernur disulap tiba-tiba ya, dikeluarkan izinnya, IUP-nya, izin usaha pertambangan. Bahkan tidak perlu IUP eksplorasi, tapi langsung IUP operasi produksi. Ya, tidak perlu AMDAL, tidak perlu izin lingkungan, dikeluarkan IUP-nya. Bahkan banyak IUP yang tumpang tindih. Ya sudah diberikan oleh bupati sebelumnya, ditumpang ditindih lagi oleh pemegang IUP baru, sehingga kemudian carut marut. Nah, ini di masa lalu dipidana. Jadi ada beberapa oknum kepala dinas ESDM ya, termasuk bupati wali kota itu dianggap kemudian melakukan perbuatan pidana terkait mengeluarkan izin yang tidak sesuai. Tapi pasal ini dihapus oleh Undang-Undang 3 tahun 2020. Jadi pasal tentang pemidanaan bagi pejabat yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang itu dihapus di Undang-Undang 3 tahun 2020. Kemudian delik lain, ya saya seringkali menjadi ahli baik di KPK maupun di kejaksaan ya, kaitan dengan bahwa seringkali memang selain undang-undang minerba juga digunakan undang-undang lain ya, misalnya undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan, kemudian juga undang-undang PPLH ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang pasal 199 tentang kehutanan. Jadi tidak hanya kemudian pasal-pasal di undang-undang minerba yang didakwa kepada terdakwa ya, tapi kemudian juga pasal-pasal di undang-undang yang beririsan dengan dengan perbuatan pidana itu. Nah, ini tadi tanpa izin ya, pasal 158, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK dan SIPB, ya IUP itu adalah izin usaha pertambangan. Jadi IUP itu yang besar-besar ya. Ada IUP mineral, IUP mineral itu pun ada mineral logam, ada mineral bukan logam, ada IUP batu bara, ada IUP batuan. Itu perusahaan yang bisa mengajukan baik itu PT ya, bisa juga koperasi dan perseorangan. Kemudian IPR itu yang kecil-kecil, luas wilayahnya itu ini izin pertama rakyat. Yang kecil-kecil. Jadi rakyat menambang, masyarakat ya, nambang pun tidak boleh dengan alat berat, tidak boleh menggunakan bahan peledak. Luasnya pun sangat terbatas ya. Di Undang-Undang 4 tahun 2009 itu 1 hektar untuk perorangan dan koperasi, sedangkan untuk perusahaan itu untuk perorangan, sedangkan untuk koperasi itu sampai 10 hektar ya. Jadi ini sangat terbatas sekali. IPR namanya. Kemudian IUPK, izin usaha pertambangan khusus, ini sama seperti IUP, tapi memang wilayahnya beda. Jadi ini khusus. Jadi IUPK itu adalah suatu perizinan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang memang awalnya itu wilayah itu digunakan untuk konservasi, ya, untuk kemudian diwariskan kepada anak cucu. Tapi kemudian karena untuk IUP ini sudah habis atau komoditasnya sudah terbatas, ada kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi, ada kepentingan lain, kemudian keluar IUPK. Dan SIPB, surat izin penambangan batuan, ini baru muncul di Undang-Undang 3 tahun 2020, ya, Undang-Undang minerba yang baru. Jadi ada skema setiap orang itu bisa mengajukan SIPB untuk konstruksi. Misalnya butuh kerikil, butuh tanah merah. Dulu itu harus IUP atau IPR, sekarang bisa SIPB.
Nah ini dulu itu untuk galian C lah kira-kira. Nah sekarang bajunya adalah SPB. Ini dipidana. Paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Di tahun 2021 ya, itu saya sekitar 7 atau 8 kali jadi ahli kasus pra peradilan maupun di pengadilan ya. Konteksnya sudah sampai ke setelah proses pra peradilan. Pasalnya ada pasal 158 dan kebetulan saya memang concern terhadap menjadi ahli bagi tersangka ya pra peradilan, pemohon pra peradilan dan bagi terdakwa ketika di pengadilan. Karena ini sebagian besar banyak rakyat ya, rakyat dalam tanda kutip rakyat kecil yang kemudian disasar pasal 158 ini. Saya pernah menjadi ahli di Cibinong, ada ibu-ibu yang kemudian punya tanah ya di sebelah rumahnya itu tidak besar, sekitar 500 meter ya. Kemudian tanah itu agak berbukit ya, 500 meter itu, dan ada tanah merah di situ. Kemudian ibu itu didatangi oleh salah satu staf perusahaan plat merah ya. Bu, itu tanahnya mau dijual nggak, tanah merahnya? Kalau mau dijual nanti kami beli. Kami lagi bangun proyek tol ya, Bogor Outer Ring Road ya. Kemudian dia butuh tanah merah. Dan ibu itu dengan polos menyampaikan, oke, silakan, karena ya selain tanahnya kemudian menjadi rapi ya, rata, dan dia juga mendapatkan uang dari menjual tanah merah yang ada sebelah rumahnya itu. Kemudian truk datang, alat berat datang, dirapikan tanahnya, tiba-tiba datang polisi datang dan ditanya mana izin usaha pertambangannya, tidak ada. Dan ibu itu ya ditetapkan sebagai tersangka. Dan saya hadir ke pengadilan negeri Cibinong ya, peradilan. Saya sampaikan kepada majelis hakim ya, saya bilang, yang mulia, secara teknis ibu ini tidak bisa mendapatkan izin apapun ya, mau itu IUP, IPR, IUPK atau dulu belum ada SPB, IUP, karena memang di sana tidak ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan atau wilayah pertambangan rakyat, karena itu masuknya kawasan permukiman. Jadi secara teknis administrasi hukum pertambangan tidak mungkin keluar izin usaha pertambangan atau IPR, karena di tempatnya ibu itu tidak ditetapkan menjadi WUP, wilayah usaha pertambangan, atau WPR, wilayah pertambangan rakyat. Karena izin ini hanya bisa dikeluarkan ketika wilayah itu sudah ditetapkan dulu menjadi WUP atau WPR. Jadi misalnya Ogan Ilir, Sumatera Selatan misalnya, ada desa-desa, kabupaten, kecamatan ditetapkan sebagai WUP, wilayah usaha pertambangan. Nah, di WUP itu oleh pejabat baru bisa dikeluarkan IUP. Karena kalau kemudian tidak ditetapkan WUP dulu, orang gali-gali kubur itu juga bisa dipidana karena dia melakukan penambangan. Yang namanya nambang itu adalah memproduksi, menghasilkan komoditas ya, tambang. Dan kuburan itu komoditas tambang, ada tanah merahnya di situ. Orang mau bangun bangun perumahan, dia akan menggali-gali fondasi, membuat tiang panjang dan seterusnya juga bisa, karena menambang. Yang ditambang pun, yang digali pun adalah komoditas tambang. Jadi secara administrasi kewilayahan, ibu itu tidak bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mulai saya sampaikan, untuk mendapatkan IUP itu ada 4 syarat. Yang pertama syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan, dan syarat finansial. Syarat lingkungan yang mulia, itu harus ada AMDAL dan harus ada izin lingkungan. Dulu Undang-Undang Cipta Kerja belum ada ya, saya jadi ahlinya itu tahun 2019 di PN Cibinong itu, dan ya waktu itu kewenangan pemberian izin itu ada di gubernur. Ya, bayangkan yang mulia, nggak mungkin saya bilang ibu itu memenuhi 4 syarat nih. Yang ketiga adalah syarat minimum untuk mendapatkan IUP. Batuan itu minimal 5 hektar yang mulia. Padahal tanah ibu ini cuma 500 meter. Artinya ada masalah low making process problem di Undang-Undang 4 tahun 2009. Undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan. Yang ke selanjutnya saya bilang ya, tanah ini itu digunakan untuk pembangunan. Jadi untuk bangun jalan tol. Kalau yang mulia mau konsisten, di Undang-Undang Minerba itu diatur setiap orang yang mengangkut, yang tadi ya, yang memanfaatkan, mengangkut, menjual, membeli, mengolah dan memurnikan komoditas tambang bukan dari pemegang izin yang sah, maka pidana. Kalau mau konsisten yang mulia, itu yang ngangkut perusahaan plat merah itu kemudian yang menggunakan, itu juga harus konsisten didakwa juga.
disangkakan juga tidak hanya pasal 158, tapi juga pasal yang lain, ya, pasal konteks yang tadi pasal penada. Jadi secara hukum pertambangan, ya saya bilang walaupun itu memasuki materi ya, itu di pra-peradilan. Saya sampaikan secara hukum administrasi pertambangan itu tidak mungkin ibu itu mendapatkan izin pertambangan. Karena kasihan, dia tidak tahu menahu. Dan banyak ya, saya di Wakatobi pun demikian. Di Wakatobi bolak-balik saya jadi ahli, baik pra-peradilan atau kemudian sudah masuk ke tahap di persidangan pengadilan ya. Itu juga begitu. Satu pulau Wakatobi itu ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung. Satu pulau Wakatobi itu tidak mungkin diterbitkan izin karena haram hukumnya menerbitkan izin di kawasan hutan konservasi ya, bukan hutan lindung. Menurut Undang-Undang 5 tahun 90 tentang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, haram hukumnya mengeluarkan izin apapun di kawasan hutan konservasi selain untuk kegiatan wisata alam, pengembangan plasma nutfah, penelitian dan pengembangan. Jadi Wakatobi itu nggak mungkin ada izin apapun. Padahal di situ sudah ada kantor Polres, ya. Di situ ada kantor kejaksaan, di situ ada kantor pengadilan karena sudah jadi Kabupaten Wakatobi. Nah, banyak yang ditangkap. Saya bilang, dan memang itu nggak ada IUP, IPR atau UPK karena satu pulau Wakatobi itu nggak boleh tetap menjadi wilayah izin usaha pertambangan. Lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan domestik? Nah, banyak penambang batuan di Wakatobi yang batuan itu digunakan untuk bangun jalan, bahkan bangun kantor-kantor penegak hukum ya. Saya waktu itu jadi ahli itu pengadilan negeri lagi renovasi. Saya tanya ke yang mulia itu pasir itu atau batu yang sekarang sedang merenovasi pengadilan negeri Wakatobi itu berasal dari penambang yang kita anggap 158 ini. Karena kalau mendatangkan batu dari pulau-pulau sebelahnya, Pulau Buton atau Kendari, Pulau Bau-Bau yang memang di situ boleh nambang, itu kosnya terlalu tinggi. Masa sih kita hentikan pembangunan di Wakatobi? Kita harus kosnya tinggi, harus mendatangkan komoditas tambang dari pulau-pulau sebelah yang cukup jauh. Padahal di sini ada komoditas tambang. Kalau memang mau konsisten satu pulau Wakatobi itu ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi, maka nggak boleh ada kantor pengadilan negeri di situ, nggak boleh ada kantor polisian di situ, nggak boleh ada kantor bupati di situ. Karena menurut Undang-Undang 590 itu haram hukumnya kawasan hutan konservasi itu untuk kegiatan di luar yang tadi, wisata alam, plasma nutfah, kemudian kegiatan leadbank. Nah, ini problem 158 dan ini banyak disasar. Ketika dibangun jalan tol dari Lampung ke Palembang, ini banyak rakyat yang juga kemudian ditangkap pasal 158 karena dia menjual tanah merah, tanah uruk, pasir kepada penyedia pembangun ya di sana, karena memang di sana nggak ada izinnya, izin-izin yang dikeluarkan terkait mengenai batuan ini. Nah, ini pasal 158 Undang-Undang 4 tahun 2009 yang paling banyak menyasar korban dan sebagian besar korbannya itu adalah rakyat ya, rakyat kita. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan tambang besar dia nambang di luar wilayah izinnya dia, silakan dipidana. Ya, 158 misalnya dia dapat sini wilayahnya. Ya, wilayahnya sini. Dia wilayahnya di sini misalnya. Izinnya namanya WIUP tadi itu. Ya, wilayah izin usaha pertambangan. Tiba-tiba dia nambangnya itu di sini juga, di luar wilayah dia. Ya. Nah, silakan. Ini dipidana nih. Karena dia menambang tanpa izin di wilayah bukan punya dia. Ini nggak boleh, silakan dipidana. Ya, yang begini-begini silakan. Tapi kalau rakyat kecil, makanya saya berapa kali menjadi narasumber ya di pelatihan hukum pertambangan di Kejaksaan, di KPK, aparat penegak hukum ya, berapa kali saya di Kendari, seluruh aparat penegak hukum itu hadir, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP, hakim se-Indonesia Timur, itu saya sampaikan mikir-mikir kalau pakai 158 ini. Karena yang kita hantam itu rakyat kita sendiri. Ya. Pak, ini kan mereka kan merusak lingkungan. Mereka kan tidak membayar penerimaan negara. Ya, makanya pemerintah daerah segera dong tetapkan WPR-nya agar mereka itu dapat ngurus izin yang namanya IPR. Ya, pemerintah bantu dong mereka fasilitasi rakyat-rakyat ini dapat izinnya.
Masa perusahaan-perusahaan tambang asing diberikan red carpet, bahkan kita bikin undang-undang cipta kerja untuk memberikan berbagai macam kemudahan. Rakyat kita nambang harus di tanah airnya sendiri, harus kabur-kaburan, harus ditarget, harus berkejar-kejaran dengan aparat penegak hukum karena mereka dilabeli sebagai peti penambang tanpa izin. Kan mereka mau sejahtera, tapi sejahtera dengan cara yang sah, yaitu ya fasilitasi dong pemberian izinnya, bahkan dipermudah. Bahkan kalau saya jadi bupati misalnya atau wali kota, bupati yang kayak tambang, saya bentuk koperasi-koperasi. Saya nggak butuh tambang asing, saya nggak butuh BUMN. Saya akan bentuk koperasi-koperasi di desa-desa itu, ya mereka bikin koperasi, saya keluarkan izinnya buat koperasi-koperasi ini, saya bina, saya datangkan dosen-dosen teknik pertambangan dari Unsri, ya saya datangkan dari ITB, saya bina rakyat-rakyat itu agar bisa nambang good mining practices, tidak merusak lingkungan. Ketika mereka dapat IUP atau IPR ini memberikan penerimaan kepada negara, mereka bayar pajak, rakyat keluarga mereka bisa kaya, bisa kesehatan. Yang kaya ketika mereka sejahtera, ya pemerintah daerah juga aman, tenang. Nah, ini dalam konteks 158, dan ini pasal yang saya kira banyak ditakuti ya oleh penambang rakyat ya, yang harus kemudian berurusan. Ya akhirnya ujung-ujungnya juga oleh oknum ini jadi pasal yang, mohon maaf, ini pasal basah juga ya, karena akhirnya ya 158 digunakan sebagai instrumen ya untuk melindungi dalam tanda kutip penambang tanpa izin, kemudian dengan kompensasi tertentu. Akhirnya ya moral rakyat juga rusak, kemudian juga oknum aparat juga kemudian ya ini bermasalah. Kemudian 164 ini kaitan dengan apabila kegiatan ini itu dilakukan, maka ada pidana tambahan ya, perampasan barang, kemudian juga perampasan keuntungan yang diperoleh, kewajiban membayar biaya yang timbul tindak pidana. Nah, kasus yang di Wakatobi tadi itu akhirnya di pengadilan itu dihukum ya dengan pidana percobaan ya. Kemudian alat-alatnya itu yang tadinya disita ya, itu dikembalikan alat berat itu. Tapi saya kira cukup fair lah ketika dia percobaan, karena bayangkan dia memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah karena terpenuhinya bahan baku, dia memberikan kontribusi karena ada penerimaan daerah, bahkan dia bayar pajak ya. Bahkan dia ada perda di Wakatobi itu, perda tentang retribusi galian batuan. Mereka bayar pajak, mereka comply juga terhadap lingkungan. Tapi memang nggak bisa keluarin IUP atau IPR karena sudah terlanjur Wakatobi itu, pulau-pulau di Wakatobi itu sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi. Ya, kawasan hutan kan ada 3, ada konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Kawasan produksi ini bebas mau diapa-apain, asal dapat IPPKH dari Menteri Kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan. Hutan lindung ini boleh, tapi dia harus underground mining. Tambangnya itu tambang bawah tanah, sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 99. Kemudian selanjutnya ini gimana nih ngapusnya? Lanjut ya. Ini pasal 159. Jadi pasal 159 ini mengatur mengenai laporan tidak benar kaitan dengan RKB dan seterusnya. Jadi pemegang IUP, IPR atau IPR yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ya, atau keterangan palsu dipidana. Nah, ini pasalnya juga seringkali digunakan sebagai transfer pricing. Saya misalnya perusahaan tambang batubara, Rizky perusahaan trading batubara, adanya di luar negeri ya. Harga batubara itu misalnya, kalau kita lihat misalnya hari ini, harga batubara itu $200 lebih lah ya per metric ton batubara. Tapi kemudian saya dan Rizky itu pura-pura harga batubara yang bikin kontrak, saya sama Rizky bikin kontrak. Rizky dia tinggal di Singapura, kemudian saya di Indonesia. Nah, batubaranya saya yang punya IUP, Rizky kemudian perusahaan trading. Oke, kita bikin saja harga batubara itu $70 per metric ton batubara. Ya, per metric ton batubara. Padahal harga aslinya itu $200 harga batubara itu. Tapi kemudian kita bikin kontrak 5 tahun. Ya, B2B antara saya sama Rizky, $70. Nah, ini sengaja ngakalin.
Ya, dalam rangka apa? Agar kemudian kewajiban perpajakan dia bisa ditekan. Kan kalau dia $200, dia misalnya memproduksi 100.000 metrik ton saja, yaitu sekian pajak PPh badan, PPh perorangan, PPN sekarang 10% kan sekian. Dia bayar dengan harga $200. Tapi kalau $70, maka dia mengemplang, Pak, bukan mengemplang ya, menyulap pajaknya dia. Itu jauh. Yang tadinya misalnya $70 dikali 10%, yang harusnya $200 kan 10% PPN, itu jadi $70 dikali 10%. Kemudian juga kaitan dengan PPh perseorang, PPh badan, ya, pendapatan dia yang harusnya sekian ratus miliar hanya sekian puluh miliar, karena dia bikin palsu di RKAB-nya. Nah, ini bahaya. Ya, jadi sengaja kemudian dia bikin laporan palsu dalam rangka ya merugikan keuangan negara. Ini berita ya, pernah ada laporan ini sekitar tahun 2018 ya. Ini ada nih perusahaan besar yang kemudian dianggap itu merugikan keuangan negara sekitar 14 juta US dollar per tahun, ya, karena tadi ada transfer pricing, ya. Dia harusnya bayar pajak 125 juta US dollar. Ternyata dengan model tadi itu dia bikin akrobat tadi itu, ya, bikin kontrak jangka panjang dengan sister company-nya, ya, atau afiliasinya di luar negeri, seolah-olah harga itu sekian dolar, padahal harusnya nggak begitu. Nah, ini bagian dari tindak pidana. Bentar ya, ini kursornya kok nggak hilang. Kemudian selanjutnya Ricky kok agak ngeheng ya? Oh, enggak, sorry. Kemudian selanjutnya adalah reklamasi pasca tambang. Di Undang-Undang 4 tahun 2009, ya, dan di Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan, itu diatur bagaimana perusahaan tambang itu tidak hanya semangatnya itu adalah semangat ekonomi. Teman-teman, jadi satu bongkar mineral atau batu bara itu tidak hanya bicara mengenai di situ kepentingan ekonomi. Bahwa di situ batu bara itu tidak hanya dalam konteks kepentingan ekonomi saja. Tapi setiap bongkar mineral dan batu bara itu punya kepentingan sosial, ada kepentingan lingkungan di situ. Ya, tidak hanya kemudian batu bara itu 1 ton itu misalnya $200 per metrik ton batu bara. Tapi ketika 1 ton itu berapa pohon yang harus kemudian ditebang, berapa lahan yang kemudian harus dibongkar, potensi kerusakan terhadap air, terhadap tanah, dan terhadap udara itu tinggi. Tidak hanya itu, setiap bongkar itu berapa tetes air mata rakyat yang kemudian harus keluar, ya, ketika dia menghasilkan 1 ton batu bara. Karena 1 ton batu bara itu limbahnya luar biasa. 1 ton tanah yang menghasilkan emas itu tailingnya itu juga banyak. Nah, sehingga kemudian Undang-Undang 4 tahun 2009, Undang-Undang 3 tahun 2020 itu concern jelas. Boleh nambang, tapi harus ada jaminan reklamasi dan pasca tambang. Ketika dia nambang, maka lahan yang sudah ditambang itu harus direklamasi. Karena ini setiap pohon yang sudah ditumbangkan, yang sudah dipotong, yang sudah ditebang, itu ada kehidupan yang sudah terganggu, ya. Yang tadinya di situ ada sangkar burung, yang tadi di bawah situ ada cacing-cacing yang kemudian hidup, yang kemudian membuat unsur haranya menjadi membuat bumi ini lestari. Itu di pohon yang tadinya satu pohon itu menghasilkan berapa kilogram oksigen per hari, ketika satu pohon itu ditebang, maka berapa oksigen yang kemudian harus hilang, berapa keanekaragaman hayati yang harus hilang, berapa kemudian makhluk yang hilang gara-gara satu pohon itu ditebang. Itu satu pohon. Tambang itu ratusan hektar, ribuan hektar, maka berapa juta pohon yang ditebang. Padahal di situ ada burung, di situ ada cacing hidup di tanah yang kemudian mempengaruhi ekosistem tanah,
di situ juga ada berapa oksigen yang diproduksi, ya. Jadi kalau kita hitung satu pohon yang kita tebang itu, satu pohon itu secara ekologi itu menghasilkan 1,5 kilogram oksigen per hari, satu pohon, ya. Yang membantu kita napas itu satu pohon itu 1,5 kilogram oksigen per hari. Kalau 1 kilo itu 200.000, ya, berarti ada sekitar 300.000 per pohon yang hilang secara ekonomi. Itu satu pohon. Kalau ada 1 juta pohon dikali 300.000, itu sehari berapa miliar yang harus hilang? Dikali sebulan, dikali setahun. Jadi ketika ada oknum gubernur yang kemudian disangka oleh KPK merugikan keuangan negara sampai 5,6 triliun, gara-gara kemudian banyaknya hutan yang untuk ditebang gara-gara kesalahan dia, itu sah. Karena satu pohon itu aja, ketika ditebang untuk kegiatan tambang, itu hilang kemanfaatan ekologinya tinggi. Makanya ada instrumen ekonomi lingkungan. Maka dari itu ada reklamasi. Perusahaan tambang silakan kau potong pohon itu. Karena kita nggak bisa hidup tanpa tambang. Ya, kita ini hidup karena tambang nih. Di depan ini ada laptop ini karena tambang. Di laptop ini ada nikelnya, ada timahnya, ada besinya, kacanya ini ada pasir kuarsa lah, ada silika. Kita nggak bisa hidup tanpa komoditas tambang. Tapi menambanglah dengan cara sustainable, berkelanjutan. Ingat loh, kita punya anak cucu loh. Jadi jangan kita rusak lingkungan hari ini, kemudian anak cucu kita wariskan kerusakan lingkungan. Pohon-pohon kita habis, kemudian tanah itu kita bongkar, tidak direklamasi lagi, ya. Anak cucu kita hanya mewarisi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang habis. Tidak. Maka undang-undang itu mengatur direklamasi loh. Ada pasca tambang loh. Bahkan kau bayar dulu yang namanya dana jaminan reklamasi, dana jaminan pasca tambang. Nah, tapi seringkali perusahaan itu juga nakal. Mereka tidak setor dana jaminan reklamasi dan pasca tambangnya. Ya, atau ketika dia setor, kemudian dia kabur aja, habis nambang begitu saja ditinggalkan lahan-lahan yang menganga. Yang di Kalimantan Timur itu banyak kemudian memakan korban, ya, anak-anak yang kemudian harus ajalnya itu di lubang tambang maut, karena ketika dia main tiba-tiba ya masuk ke lubang tambang itu. Nah, ini juga pidana. Ini pasal 99 dan 100, ya, pemegang IUP itu wajib menyediakan rencana reklamasi pasca tambang. Kemudian dia juga harus menyediakan dana jaminan. Ini di Undang-Undang 3 tahun 2020 diganti, jadi menempatkan. Jadi dia harus sudah nyetor, ya. Dan ini kalau melanggar pasal 99 dan 100 di Undang-Undang 3 tahun 2020 dia jadi perbuatan pidana. Kemudian ini izin eksplorasi tapi melakukan operasi produksi yang tadi saya sampaikan, dia tuh izinnya eksplorasi, tapi dia operasi produksi dia udah nambang. Nah, ini juga pidana. Karena ketika dia operasi produksi itu dia harus membayar iuran produksi, namanya royalti. Ada jaminan reklamasi dan pasca tambang. Jadi ketika dia izinnya eksplorasi tapi melakukan OP, maka dia tidak membayar ini. Maka ini kerugian negara juga. Ya. Kemudian juga jual beli saham. Nah, ini KPK soroti kejahatan perbankan melalui agunan izin usaha pertambangan. Jadi saya Menteri SDM misalnya, Rizky saya kasih izin IUP batubara, Ki kamu di Sumatera Selatan ini ada 1.000 hektar nih di Tanjung Enim izin usaha pertambangan batubara. Nah, Rizky ini karena temannya saya, ya dia dapat izin itu nggak serius. Izinnya itu diagunkan ke bank. Diagunkan misalnya ke Bank Sumsel. Nah, dia dapat pinjaman 100 miliar misalnya. Karena tambang batu bara itu cepat baliknya. Ya, apalagi batu bara sekarang lagi tinggi-tingginya. Nah, dia dapat 100 miliar, yang diagunkan tuh izin ke Bank Sumsel, kemudian dia Rizky sudah pergi. Secara perdata kan tanggung jawab Rizky itu sebagai debitur itu hanya terbatas pada izin. Dia tinggal bilang ke bank, oke, saya cedera janji, saya nggak mampu bayar, sudah kau kau cita saja IUP-nya saya. Nah, ini berapa kasus terjadi ya, di beberapa daerah. Nah, bank itu nggak bisa IUP ini diapa-apain, karena bank itu bukan perusahaan tambang. Ya, bank itu nggak boleh IUP itu digunakan oleh bank. Bank pun nggak boleh kemudian Rizky dari perusahaan Rizky dipindahkan ke perusahaan yang lain, dilelang, nggak bisa juga, ya, karena bukan kayak rumah. IUP itu adalah instrumen administrasi negara yang kemudian butuh notifikasi dari pemberi IUP ketika terjadi peralihan IUP. Nah, ini sering kali terjadi. Jadi saya beberapa kali datangi oleh
dari pihak bank ya di daerah ya konsultasi begini-begini karena dia menerima agunan berupa izin usaha pertama. Saya bilang nggak bisa, masa IUP itu mau disita oleh bank? IUP itu instrumen administrasi negara ya, dan dia aspeknya itu aspek hukum publik, bukan beda dengan sertifikat tanah. Saya bilang, jadi Pak boleh nggak kami IUP-nya kami lelang? Oh nggak boleh, Bapak kalau memindah-tangankan IUP itu bisa pidana, karena jelas setiap pemegang IUP ya yang memindah-tangankan IUP atau IUPK-nya itu dipidana. Jadi agak repot. Ini modusnya. Kemudian pejabat yang mengeluarkan IUP. Ini Kejati Kepri tetapkan 2 tersangka kasus pemberian IUP di Dinas SDM. Karena IUP-nya itu dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur di Undang-Undang Minerba. Tapi ini dihapus ya. Jadi kalau sekarang ada oknum pejabat yang ugal-ugalan, yang ngasih IUP serampangan, IPR serampangan, SIPB serampangan, dia nggak dipidana. Ya, dia di administrasi negara. Dihapusnya pasal ini untung juga ya. Karena seringkali ketika saya jadi ahli di KPK atau kejaksaan, pasal 165 ini seringkali digunakan oleh terdakwa untuk mendalilkan bahwa saya nggak bisa kena undang-undang tipikor. Salah saya di 165, bahwa saya menerbitkan IUP itu tidak sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang minerba itu leg spesialis. Jadi ya jaksa salah menerapkan pasal, bukan pasal 2 atau pasal 3, bukan pasal 11 atau pasal 12 undang-undang tipikor, tapi pasal 165. Karena ancaman pidananya ini ringan. Kalau dipakai undang-undang tipikor, apalagi pasal 2, pasal 3 kan bisa sampai seumur hidup. Nah, ini dihapusnya pasalnya ada untungnya juga. Jadi kalau ada oknum pejabat yang ugal-ugalan nerbitin izin, apalagi ada gratifikasi, suap dan seterusnya, ya sudah. Pakai undang-undang tipikor, nggak bisa mendalilkan dengan kuasa hukumnya pakai pasal 165 ini, karena ini sudah dihapus. Nah, itu pidana teman-teman. Nah, perdata mirip dengan yang lain-lain ya. Yang perdata itu ya seperti ini. Jadi pertama kontraktual, ini kaitan dengan one prestasi. Ya, banyak nih, saya 3 atau 4 kali jadi ahli di SIAK ya, Singapore Investment Arbitration Center ya di Singapura. Kasusnya itu adalah kasus sengketa kontrak batu bara ya di Kalimantan. Kaitannya itu dengan one prestasi dari pemegang IUP kepada perusahaan trading. Jadi dia sudah terikat kontrak, misalnya 1 bulan itu harus 200.000 ton gitu kan, tiba-tiba karena banjir, karena tiba-tiba ya ada masalah RKB-nya tidak disetujui oleh menteri, ya harusnya kemudian dia one prestasi, digugat ke SIAK di Singapura. Ini kontraktual pada umumnya sama seperti sektor yang lain ya, sengketa kontraktual ini. Kemudian PMH, ya PMH ini malah yang sering yang digugat itu adalah on dramatic overhead that, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Ya ini, jadi on dramatic overhead that itu penguasa juga itu digugat. Ya, penguasa ini baik bupati, wali kota, gubernur maupun menteri SDM itu digugat oleh perusahaan tambang karena on dramatic overhead that. Kalau ini perbuatan melawan hukum ini biasanya digugat oleh perusahaan, digugat oleh oleh pegiat lingkungan ya atau organisasi lingkungan karena dianggap tidak mereklamasi, tidak melakukan pasca tambang, mencemari atau merusak lingkungan. Ini yang perdata. Ini administrasi negara, ini banyak sekali. Sekarang ada sekitar 2.300 izin ya yang dicabut oleh Menteri Investasi karena izinnya itu dianggap bermasalah ya oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM ada 2.300. Saya punya law firm, ada beberapa kasus yang ditangani, tapi saya secara pribadi udah ada tadi 17 perusahaan kuasa hukum yang pengacara yang minta saya siap-siap jadi ahli ya di PT UN karena banyak sekali IUP yang dicabut. Apa sih sengketa pertama ini? Izin usaha. Jadi izin itu dicabut pertama seringkali tumpang tindih izin. Ya, izinnya itu saling tumpang tindih. Bahkan ini berdarah-darah harus sampai ke Mahkamah Agung. Bahkan PK berkali-kali nih. Ya, karena tumpang tindih ini 3 pihak. Ada 2 perusahaan yang saling tumpang tindih plus dengan penguasa. Ya, baik itu bupati, wali kota, gubernur sampai dengan menteri. Ini berdarah-darah yang tumpang tindih izin ini. Kemudian izin yang non CNC, yang non clear and clean. Jadi Kementerian SDM itu ketika lahir Undang-Undang 4 tahun 2009 dan PP 23 tahun 2010 yang memberikan kewenangan luar biasa kepada bupati wali kota, itu tsunami perizinan. Banyak bupati wali kota itu nerbitin izin secara serampangan. Sehingga kemudian ada sekitar 10.000 IUP yang ada di Republik Indonesia. Dan itu hampir 25%-nya IUP-IUP yang bermasalah.
Maka kemudian Kementerian SDM melakukan proses penataan perizinan dengan memperkenalkan skema CNC. Jadi perusahaan itu diverifikasi satu-satu mana yang clear and clean. Indikatornya 4. Perusahaan itu beres secara administratif, artinya dia jelas lah profil perusahaan, anggaran dasar, lengkap lah secara administratif. Kemudian yang kedua, beres secara teknis, ya, dia jelas ada geologis, berpengalaman di bidang tambang, ada RK, laporan jelas, RKB dan seterusnya. Kemudian beres secara lingkungan, ya, izin lingkungan lengkap, kemudian AMDAL-nya ada, kemudian beres secara finansial, dia punya NPWP, bayar pajak, bayar royalti, bayar iuran tetap. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang beres semua ini ditetapkan sebagai perusahaan CNC. Tapi banyak perusahaan yang non CNC. Ya, ini yang paling fenomenal adalah saya jadi ahli di Sumatera Barat, di Padang, jadi ahlinya teman-teman Walhi kalau tidak salah waktu itu, merontokkan 23 IUP yang dianggap non CNC. Karena Pak Gubernurnya ya sudah ada IUP yang non CNC tapi tidak dicabut ya. Tapi kemudian oleh teman-teman organisasi lingkungan digugat ke PT UN, kemudian pengadilan memerintahkan gubernur agar mencabut 23 IUP. Akhirnya dicabut oleh gubernur berdasarkan perintah pengadilan. Kemudian penolakan peningkatan eksplorasi KOP. Jadi dulu itu ada perusahaan yang sudah dapat IUP eksplorasi, tapi oleh pejabat nggak mau ditingkatkan OP. Ini ribut juga di PT UN. Kemudian ini, yang sekarang tadi adalah IUP yang dicabut oleh Menteri Investasi, ya ada sekitar 2.300. Dasarnya adalah Kepres nomor 1 tahun 2022, yang mana Presiden membentuk Satgas penataan investasi dan penataan lahan, yang salah satu tugasnya itu adalah ya Menteri Investasi itu sebagai ketua Satgas itu menerima masukan dari anggota Satgas untuk mencabut izin-izin yang dianggap bermasalah. Ya. Walaupun ya nanti banyak diskusi bahwa yang berwenang itu bukan Menteri Investasi untuk mencabut IUP. Karena di Undang-Undang Minerba, baik Undang-Undang 4 tahun 2009 maupun Undang-Undang 3 tahun 2020, kewenangan atribusi untuk menerbitkan dan mencabut IUP itu ada di Menteri SDM. Dan jelas di Undang-Undang Kementerian Negara, ya sektor SDM itu ya Menteri SDM. Tidak ada satupun undang-undang, PP atau Perpres yang mengatur bahwa pencabutan IUP itu dilakukan oleh Menteri Investasi. Karena itu kewenangan atribusi ya, yang diperoleh oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang sesuai Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi ini jadi celah juga bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Investasi itu saya anggap cacat kewenangan. Karena dia tidak berwenang mencabut IUP. Yang berwenang itu adalah Menteri SDM. Karena Menteri SDM itu diberikan kewenangan atribusi yang luar biasa oleh Undang-Undang Minerba. Dan Menteri SDM tidak mendelegasikan tidak ada pendelegasian. Pendelegasian kewenangan itu harus Presiden melalui PP atau Perpres. Ya, karena yang namanya undang-undang itu kan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar, PP itu menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi ketika undang-undang itu memberikan atribusi kepada Menteri SDM, maka hanya PP yang bisa kemudian mendelegasikan kewenangan atribusi. Dan itu diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014. Ya, di pasal 13, 14, 15 bahwa kewenangan atribusi hanya boleh didelegasikan oleh PP atau Perpres. Dan tidak ada PP atau Perpres yang mendelegasikan kewenangan pada Menteri Investasi, tetap di Menteri SDM. Kemudian perizinan lokasi ya, ini izin lokasi, ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang izin lokasi ini dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, tidak perlu izin lokasi lagi. Ini izin penyambungan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Jadi banyak perusahaan yang tiba-tiba dicabut IPPK-nya oleh Menteri Kehutanan atau tidak diperpanjang dan seterusnya. Nah, ini menjadi objek juga. Kemudian tumpang tindih izin baik antar WIUP ya. Tadi wilayah izin usaha pertambangan satu lain, WIUP dengan perkebunan ini sering nih. IUP dengan HPH, IUP dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, banyak nih ya di Jambi, di Bengkulu ya, saya bolak-balik jadi ahli PT UN sana karena ini sengketa di PN ya, sengketa ini. Kemudian WIUP dengan izin di bidang kehutanan tadi ya, WIUP dengan RT/RW, rencana tata ruangnya itu misalnya berbeda dengan WIUP-nya. Kemudian WIUP dengan HGU. Ya. Sudah diberikan HGU kepada perusahaan A,
kemudian WIUP-nya diterbitkan tanpa izin dari pemegang HG. Nah ini bagaimana? Maka ada prinsip yang namanya first come first serve. Siapa yang mendapatkan izin atau mendapatkan hak duluan, maka dia punya legal standing yang kuat untuk mengusahakan wilayahnya. Ini Mahkamah Konstitusi berapa hal yang disengketa di Mahkamah Konstitusi ya. Saya dua atau tiga kali menjadi ahli di MK kaitan dengan uji materi ini, dan pernah juga jadi pemohon ya, pemohon uji formil Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Ini beberapa putusan MK di masa lalu. Itu saja kira-kira teman-teman terkait mengenai sengketa kewenangan, sengketa pertambangan ya. Jadi secara umum ada sengketa perdata, pidana, dan administrasi negara, termasuk sengketa norma ya, yang diselesaikan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu saja teman-teman. Silakan bila ada hal-hal yang mau diskusikan, saya kembalikan ke Mas Rizky. Silakan Rizky. Silakan Mas Rizky. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materinya. Saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sudah ada 3 pertanyaan yang sudah masuk di fitur chat. Saya batasi juga karena mengingat waktu. Bapak ada kegiatan lain setelah ini, jadi saya batasi untuk saat ini 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dan nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lain, kita sesuaikan untuk pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Ahmad tadi. Saya akan sampaikan pertanyaan pertama dari Pak Ali Siswanto. Ini cukup panjang sebenarnya. Bagaimana langkah atau upaya penegak hukum yang membiarkan masyarakat atau VT yang melakukan pengerukan tanah di pertambangan yang tidak mempunyai izin IP, tapi malah bermain dengan oknum yang melakukan tindak pidana? Mungkin itu Pak, pertanyaan pertama. Langsung bisa dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama, memang tadi clear ya, pasal 158 Undang-Undang Minerba itu mengatur bahwa ya setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin, jadi penambangan. Bahasanya itu penambangan, bukan pertambangan. Karena penambangan dan pertambangan itu beda. Jadi pertambangan itu mulai dari survei pendahuluan, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan, penjualan, pengolahan, pemurnian, itu penambangan. Tapi kegiatan usaha penambangan itu gali-gali. Nah, pasal 158 itu yang nambang, yang gali-gali itu tanpa izin itu pidana. Nah, 158 jelas. Jadi ketika ada orang yang menambang tanpa izin itu pidana. Nah, kuncinya itu adalah di APH, aparat penegak hukum. Nah, kalau APH-nya tadi itu misalnya mau normatif ya, mau kemudian siapapun yang nambang tanpa izin dipidana, kayak tadi, itu bakal penuh, Pak. Saya melakukan riset di Bangka Belitung. Jadi Bangka Belitung itu salah satu provinsi ya yang praktek peti itu, penambang tambang itu banyak. Dan tuh ya kalau mau konsisten tuh banyak rakyat yang ditangkap, Pak. Karena kalau Bapak Ibu ke Bangka Belitung, itu di pinggir jalan itu, ya, itu banyak sekali galian-galian yang rakyat juga nambangnya. Padahal kalau sudah ditangkap, itu kos negara ya untuk kemudian menegakkan hukum itu juga tinggi. Setiap perkara ada uangnya. Ketika rakyat masuk penjara, itu juga kemudian kos. Karena rakyat yang dimasukkan penjara itu kan ada hak untuk kemudian mendapatkan fasilitas makan dan seterusnya. Kemudian penjara jadi overload ya, jadi over capacity. Akhirnya kompleksitas. Jadi solusinya adalah ya sudah dilegalkan saja. Harus pemerintah daerah kemudian menetapkan WPR, dikeluarkan IPR pada rakyat, dibina rakyat. Nah, bagi aparat penegak hukum yang tadi itu kemudian bermain mata, ya jelas ini pelanggaran dan ini juga kejahatan. Karena ya ya jelas ini gratifikasi, karena ya beberapa tempat itu juga ada praktek begitu. Jadi ada masyarakat penambang kemudian dengan oknum itu kemudian ada transaksi. Ya, jadi berapa per minggu itu dibayar ya, berapa per minggu per perusahaan. Misalnya saya survei itu ada per minggu itu 4 juta satu penambang. Bayangkan kalau ada 1.000 penambang dikali 4 juta dikali seminggu,
Ya itu. Nah, dalam konteks ini saya kira ya ini menjadi penting ya agar kemudian uh, penambangan ini bisa secara ekonomi memberikan kemanfaatan, secara ekologi dan sosial juga memberikan kemanfaatan. Jadi bagi aparat penegak hukum, oknum tadi itu yang kemudian main mata dengan rakyat yang menambang tanpa izin itu ya jelas itu tidak hanya pelanggaran tapi juga kejahatan. Saya datang ke Gunung Botak. Gunung Botak itu di Pulau Buru. Itu ngeri sekali. Jadi sungai itu hitam, kemudian pohon-pohon sagu itu juga terbakar ya, karena pakai merkuri. Jadi rakyat menambang situ pakai merkuri. Dan merkuri itu tidak hanya merusak alam ya, merusak manusia. Jadi bayangkan ya saudara-saudara kita yang nambang kemudian menggunakan merkuri ya untuk dalam kos pengelolaan itu ya dampaknya kepada kesehatan dirinya ya, dan tingkat merkuri di tubuhnya itu berdasarkan hasil riset itu tinggi. Jadi ini sangat berbahaya. Dan itu harus ditutup oleh Presiden Jokowi. Jadi Kapolda nggak bisa tutup, Gubernur nggak bisa, Menteri nggak bisa. Itu Presiden yang memerintahkan agar Gunung Botak itu dihentikan kegiatan penambangan tanpa izin. Ya, itu tambang emas di Pulau Buru. Itu Mas Rizky jawaban saya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Ini saya coba pilih-pilih dulu untuk pertanyaannya. Mungkin dari Mas David Robin Suru dari Sulawesi Utara. Ini ada tiga pertanyaan dalam satu orang. Jika salah satu perusahaan IT-nya mengalami insiden, yaitu longsor, abrasi, dan putusnya akses transportasi jalan provinsi. Pertanyaan pertama, bagaimana proses tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh Kementerian Minerba baik dari sisi izin maupun undang-undang? Kedua, berapa lama tenggat waktu proses yang harus diberikan kepada perusahaan tersebut dalam penyelesaian insiden tersebut? Tiga, jika penyelesaian tidak selesai sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kementerian kepada perusahaan tersebut? Ya, baik Pak David. Jadi yang pertama, bagaimana proses tahapan penyelesaian dilakukan oleh Kementerian SDM, Dirjen Minerba, baik dari sisi izin usaha. Jika salah satu perusahaan BIT-nya mengalami accident, itu longsor abrasi. Jadi memang kalau ada longsor, ada abrasi atau ada masalah ya, itu bisa dilakukan penghentian kegiatan. Jadi di Undang-Undang Minerba itu ada yang namanya suspend ya, disuspend. Jadi kegiatan usaha tambang itu bisa disuspend ketika ada masalah lingkungan, ancaman keselamatan dan lain-lain, itu bisa disuspensi kegiatan usaha tambangnya itu. Nah, jelas kalau tahapannya itu ya tadi ya perusahaan kementerian ada inspektur tambang. Inspektur tambang itu adalah pejabat ya yang kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di sektor minerba. Nah, dia bisa kemudian melakukan penghentian kegiatan secara sementara apabila ada perusahaan yang kemudian longsor dan abrasi. Jadi bagaimana proses tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh Kementerian SDM ya tadi dia melakukan suspensi atau penghentian kegiatan sementara agar kemudian longsor dan abrasi tadi itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, transportasi jalan provinsi. Nah, karena ini jalan provinsi, saya kira memang tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab di pemerintah provinsi. Jadi kalau kan beda undang-undang. Nah, di Undang-Undang Minerba itu Pak David, memang di Undang-Undang Minerba itu ada perusahaan tambang itu wajib menggunakan jalan tambang. Harusnya dia bangun jalan tambang yang tidak terintegrasi dengan jalan umum. Nah, tapi prakteknya itu ya tetap ini ya, karena memang ya jalan tambang itu dimaknai hanya di dalam wilayah tambang. Ya, hauling route itu. Tapi ketika dia sudah luar, dia dari tambang ke smelter, dari tambang ke jetty ya untuk ngangkut batu bara itu atau mineral itu dia butuh jalan umum. Nah, ini tentu tanggung jawab dari pemerintah daerah ya, dalam hal ini pemerintah provinsi. Kemudian berapa lama tenggat waktu proses harus diberikan pada accident tersebut. Nah, ini saya kira karena ini bukan tanggung jawab dari perusahaan tambang ya, karena ini jalan provinsi ya, saya kira memang ya harus dimediasi. Untuk jangka waktu tidak ada regulasi yang mengaturnya terkait mengenai penyelesaian accident ini. Kemudian jika penyelesaian tidak sesuai dengan tenggat waktu, ini bagaimana? Nah, ini tadi yang saya jelaskan karena memang
tidak ada SOP ya, bisnis proses terkait mengenai jalan provinsi ya. Jadi ini ya regime beda lagi. Kecuali itu ada di lokasi tambang. Kalau di lokasi tambang itu jelas ada suspensi. Disuspensi berapa waktu, kemudian perusahaan itu bagaimana melakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas di situ, itu menjadi kewenangan dari kepala teknik tambang KTT. Tapi kalau dia sudah keluar wilayah izin usaha pertambangan, sudah masuk ke jalan provinsi, sudah masuk ke jalan kabupaten kota, bahkan sudah masuk ke jalan nasional, ya dia sebagai kendaraan pada umumnya, yang kemudian ya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab dari penyelenggara di bidang jalan dan angkutan umum. Itu saja respon saya terhadap pertanyaan dari Mas David. Pak, mengingat ini sudah waktu 14.34 dan ya. Saya lihat di fitur chat banyak sekali pertanyaan, lebih dari 5. Mungkin saya meminta izin dulu, selanjutnya bagaimana Pak? Apakah kita batasi pertanyaan atau Ya, mungkin saya jawab secara cepat saja, Mas Rizky. Ini ada beberapa pertanyaan ya, langsung saya baik, langsung Pak. jawab ya. Yang selanjutnya ini pertanyaan dari Mas David, sudah di bawahnya ada Mas Riko Purba ya, dalam prosedur pemuka adat atau tokoh adat di lingkungan. Yang saya maksud bertanya, apakah pemuka adat atau tokoh adat di lingkungan tidak diakui statusnya untuk izin tambang? Boleh Pak. Jadi saran saya, kalau ada komunitas tambang, silakan perorangan tuh bisa Pak mengajukan izin. Jadi di Undang-Undang 4 tahun 2009, perseorangan tuh bisa Pak mengajukan izin. Jadi kalau misalnya ada komunitas tambang, mending kita Pak yang nambang, rakyat, melalui koperasi. Kita bentuk saja koperasi. Ya, justru saya kira ke depan itu yang ikut di acara ini, kalau ada komunitas tambang, misalnya ada pasir, ada kerikil, ajukan saja Pak IUP-nya. Dan IUP itu sekarang ngurusnya tuh cukup ke gubernur. Jadi Menteri SDM itu mendelegasikan kewenangan pada provinsi sekarang dengan Perpres 55 tahun 2022. Jadi dulu itu harus ke Jakarta, sekarang dikasih untuk IUP Patuan dan IUP mineral bukan logam, itu dikasih ke provinsi, Dinas SDM provinsi. Jadi silakan Pak, kita bentuk koperasi, 5, 6 orang, 7 orang bikin koperasi, kemudian mengajukan IUP, ya, agar kemudian rakyat yang bisa mengusahakan komoditas tambang yang ada di wilayahnya. Itu untuk Mas Riko. Kemudian Mas Aan, izin bertanya terkait tumpang tindih izin petambang dan SKK migas. Sekarang sudah ada PP Pak, PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja, PP 46 ya, 46 tahun 2021 tentang penyelesaian konflik izin hak dan lahan ya. Jadi ketika ada tumpang tindih, maka prinsipnya itu adalah prinsip first come first serve. Siapa yang dapat duluan? Misalnya perusahaan ini dapatnya tahun 90, kemudian ada perusahaan dapat 2010, maka tentu yang 90 ini itu punya legal standing yang lebih kuat dan dia harus dimenangkan. Jadi ketika ada sengketa, maka Menteri SDM itu harus memilih yang 90. Jadi silakan nanti baca PP terkait mengenai konflik atau tumpang tindih hak izin dan lahan. Kemudian ini ada saudara saya nih, Blimade, izin bertanya, bagaimana cara upaya hukum terhadap pencabutan IUP? Digugat saja digugat saja ke PT UN. Tapi sebelum gugat PT UN ada upaya administratif dulu. Ya, perusahaan itu keberatan dulu ke pejabat yang mengeluarkan IUP. Setelah keberatan dia mengajukan banding pada atasan pejabat. Kalau tidak direspon, ya sudah, gugat ke PT UN. Karena menurut Perma 6 2018 ya, tentang tata cara penyelesaian sidang administrasi negara, itu harus upaya administrasi dulu sebelum ke pengadilan. Itu kemudian dari Mas Okta, apakah political will yang pemerintah terkait dengan bentuk kesejahteraan masyarakat secara normatif begitu. Jadi kalau kita baca Undang-Undang 4 2009, Undang-Undang 3 tahun 2020, itu political will-nya tinggi, politik hukumnya tinggi bagi kesejahteraan. Tapi memang seringkali dalam konteks pelaksanaan. Jadi oknum-oknum yang memegang kewenangan untuk kasih izin, itu seringkali ya keberpihakan pada rakyat itu ya itu saya kira masih ada masalah ya. Seringkali ya korporasi besar lebih lebih care ya, sedangkan pada rakyat sendiri seringkali juga tidak. Itu kemudian yang ini terakhir ya, dari Uli, dalam hal pengolahan tambang akan tetapi sering dihalangi oleh SM dengan modus akan merusak lingkungan dan lain-lain. Apakah perbuatan seperti masuk dalam kategori pasal? Betul Pak, betul Mbak Uli. Jadi Pak Uli atau Mbak Uli, jadi pasal jelas tadi itu yang merintangi
yang menghalang-halang itu bisa dilaporkan ini. Ya, tapi sekarang tuh ada anti-slap ya. Anti-slap itu bahwa ya ketika ada orang yang di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ketika aktivis lingkungan berjuang untuk lingkungan itu tidak bisa kemudian dipidana. Jadi punya hak imunitas. Jadi ada kadang yang memang concern terhadap lingkungan, ada yang abal-abal kadang pura-pura jadi LSM, oknum gitu kan, kemudian menghalangi perusahaan tambang. Karena kalau tambang ini berhenti, ini tenaga kerjanya juga berhenti, padahal dia punya keluarga, produksinya juga berhenti, padahal batu bara itu penting buat listrik, emas itu penting, nikel itu penting. Jadi perusahaan tambang itu untuk pembangunan. Tapi kalau dia merusak lingkungan ya dilaporkan saja ke Gakum. Tidak perlu protes-protes begini. Laporkan saja ke KLHK, Gakum, bahwa ada perusakan lingkungan. Ini izinnya bisa dicabut kalau terbukti ada perusakan lingkungan. Kemudian kedua, mengenai geothermal. Apabila ada di kawasan hutan konservasi. Nah ini, jadi memang sekarang itu di Undang-Undang 23 2014, Pak Uli, kawasan hutan konservasi itu boleh ditambang panas bumi. Tapi skemanya itu adalah izin usaha jasa lingkungan. Nah ini masih dilematik ya, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini dibolehkan. Jadi kawasan hutan konservasi itu boleh untuk panas bumi. Karena memang ya geothermal itu juga ramah lingkungan. Tapi ya saya kira kawasan hutan konservasi itu memang ya tadi punya nilai konservasi yang tinggi untuk keberlanjutan manusia. Kemudian tumbang tindih ini tadi ya sama first come first serve dulu. Jadi siapa izin yang duluan? Kalau HGU-nya duluan dikeluarkan oleh BPN dibandingkan IUP-nya, maka HGU-nya yang lebih diutamakan karena dia HGU-nya lebih duluan. Karena first come first serve, siapa yang duluan maka dia yang diakui. Itu saya kira. Kemudian yang lain-lain mungkin nanti bisa kita lanjut ya, Mas Rizky. Ada nomor handphone saya di sini. Silakan nanti bila ada hal-hal yang mau didiskusikan bisa saja WA ke nomor handphone saya. Karena jam 14.45 saya harus memberi materi di Otoritas Jasa Keuangan. Demikian, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Ini ada nomor handphone saya. Bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan di WA saja ke nomor handphone ini. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan saya ngomongnya terlalu cepat ya. Karena Mbak Nengsi, saya ini kata istri saya itu otaknya terlalu cepat berputar. Jadi mulut saya itu kadang terlalu susah ngikutin otak saya. Jadi kata istri saya itu belibet karena terlalu jenius katanya, biar saya seneng. Jadi otaknya cepet gitu kan, mulut saya bisa susah ngikuti, jadi agak cepet dan belibet. Itu saja teman-teman, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dengan telah dijawabnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta oleh narasumber, maka secara otomatis sesi tanya jawab saya tutup. Saya juga mohon maaf karena tidak bisa memberikan kesempatan kepada para peserta yang telah bertanya untuk dijawab pertanyaan karena mengingat waktu narasumber ada kegiatan lain setelah ini. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi bersama kepada Bapak Ibu Saudara yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon diaktifkan dan akan saya pandu untuk pengambilan gambar. Baik, ini ada 6 slide. Jadi saya akan mulai terlebih dahulu dari slide pertama. Untuk sementara dimohon untuk tidak mengirimkan pesan di kolom chat karena akan terganggu. Baik, untuk slide pertama akan saya mulai. 3, 2, 1. Ini selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Ini dikarenakan hanya ada 2 slide yang mengaktifkan kamera, jadi saya bukan 2 slide saja. Baik, sebelum saya tutup, saya akan coba share screen kepada Bapak Ibu yang berminat atau yang ingin membeli buku dari Pak Ahmad Reddy. Ini nanti bisa menghubungi saya untuk dapat saya bantu nanti setelah itu ke penerbit. Jadi nanti silahkan bagi yang ingin membeli bukunya
bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Untuk buku yang sesuai dengan tema hari ini itu yang di gambar pertama. Pada akhirnya kita telah berada di penghujung kegiatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung dan mengikuti sampai dengan selesai kegiatan webinar ke-15 yang diselenggarakan oleh Risketok dengan tema perkembangan hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad